papaku setelah sekian tahun ada di perusahaan swasta, waktu itu akhirnya papaku mengikuti instingnya dan hobinya untuk masak. Jadi papaku nyemplung ke dunia F&B dari tahun berapa? Dari tahun 99 itu papaku masuk ke dunia F&B. Waktu itu punya restoran gede, terus karyawannya juga banyak, jadi banyak sekali kepala keluarga yang bekerja di sana juga gitu ya. Jadi dari aku kecil itu udah lekat di ingatanku bahwa papaku itu adalah seorang pebisnis makanan gitu. Terus yang tahun demi tahun berjalan, rupanya industri juga makin lama makin shifting gitu. Jadi kayak bentuk restoran juga makin lama makin berubah ya Pak ya. Kalau zaman dulu kan restorannya tuh gede, parkirnya gede, halamannya luas, saung-saung gitu, yang family restoran ternyata sekarang udah berubah gitu. Nah, apalagi waktu COVID kemarin gitu. Jadi semakin kesini, waktu itu sempat ada ide di tahun 2018 bikin kudapan ya, 2018 ya. Punya ide karena papa kan selalu jualannya tuh makanan besar yang nasi pakai apa gitu-gitu kan ya, ikan segala macam. Aku sama Mas Ide punya ide gimana kalau papa jualan juga kudapannya, jadi ada otak-otak, ada tahu, onde-onde dan berbagai macam makanan lainnya. Lalu waktu itu akhirnya ada pandemi COVID, akhirnya kena COVID, dan waktu itu kesehatannya benar-benar menurun. Terus kita juga akhirnya aku sama suami juga jadi mikir, gimana ya caranya, coba deh kita bantu papa sebisa kita gitu. Karena papaku ini senang banget berkarya, jadi kalau mikirin itu dari A sampai Z papa pikirin sendiri semuanya. Jadi dari makanannya, dari masaknya, dari servisnya, dari marketingnya, semuanya papa. Aku bilang udah kita coba bagi-bagi tugas ya Pak gitu, karena aku sendiri belum pernah terjun ke bisnis makanan. Aku bilang aku mau ada di sini untuk bantuin papa gitu. Jadi akhirnya sekarang ini bisa dibilang bisnis bersama si kudapan Haji Didi ini gitu. Jadi ada Andin juga di dalamnya. Dan nanti papa yang akan cerita tentang makanannya, tapi kalau ditanya, aku bangga sekali punya papa seperti papa di usianya yang hampir 70 tahun ini. Melihat banget tiap hari itu papa datang ke dapur, adon-adonannya sendiri, masih merinding kalau cerita, masih menghandle semuanya tuh sendiri gitu. Ya ada cook dan segala macam, cuma untuk rasa dan kualitas tuh papa masih semuanya dilakukan sendiri gitu. Dan jadi aku berani banget untuk bisa mengeluarkan ini di market, karena aku percaya bahwa secara rasa dan kualitas dan kesehatannya semuanya terjaga. Apa cerita kali Pak, ini ada apa aja sih Pak produknya Pak? Ada apa-apa, banyak ya sama. Sebenarnya ada banyak ya, tapi ini segini dulu. Keunggulannya apa nih Pak, nih otak-otaknya? Awalnya saya bikin otak-otak itu karena saat bikin kenapa gue terdiri dari bahan bakunya paling banyak itu ikan, hampir 90% itu ikan. Saya pikir bahwa kita makan ikan di tempat ini nggak bisa ya, jadi kayaknya harus belajar makan gitu ya. Jadi gimana caranya supaya kita makan ikan tapi bisa dibawa-bawa gitu. Dan jadilah otak-otak. Tapi kenapa sih ngambil makanannya kayak onde-onde tradisional, kenapa nggak modern gitu? Kenapa bisa inspirasinya apa? Oh iya, karena saya suka. Oh gitu. Namanya tuh gitu. Nggak jadi. Iya, saya tuh vegetarian, jadi nggak suka daging juga. Karena kita paling banter saya makan ikan, daging aja. Makanya di sini nggak ada yang daging-daging. Kalau di situ nggak ada daging. Jadi papaku itu dari kecil tuh vegetarian, pescatarian lebih tepatnya. Bisa dibilang salah satu inspirasi aku hidup sehat juga papa, karena memang dari kecil tuh di rumah tuh nggak pernah ada MSG, nggak pernah ada daging-dagingin, karena papa nggak makan daging, jadi makannya ikan gitu. Jadi kita tuh berani jamin banget gitu ya, apalagi si otak-otak ini ya, otak-otak yang ada
ada di pasaran itu kebanyakan tuh kalau dilihat kan gendut-gendut karena kebutuhannya banyak. Tapi otak-otaknya yang papa bikin ini karena papa tuh ya dia pertama konsumsi untuk dirinya dia sendiri. Ini tuh 98%-nya ikan. Jadi nanti kalau dirasain tepungnya tuh dikit banget hanya untuk merekas dan itu pun tepungnya gluten free. Gitu jadi semua produknya papa yang ada di sini ini gluten free. Jadi semuanya aman untuk yang punya penyakit lambung atau GERD gitu. Terus minyak yang dipakai kalau kayak untuk goreng tahu ini juga minyak kelapa. Jadi semuanya tuh adalah produk yang baik dan yang penting papa bisa makan gitu karena kalau ditanya kenapa sih nggak kekinian, karena papa nggak bisa makan. Jadi intinya semua produknya yang ada di sini yang papa tuh juga bisa nyobain gitu. Kalau ditanya misalnya nih aku lagi baru pergi dari mana, wah ini cake-nya lagi viral banget nih gitu, cream cheese apa gitu, nggak bakal disentuh gitu. Jadi ya Terus ini Pak, kan ini dari 2007 ya. Bisa diceritain nggak perjalanan usaha ini? Oh iya. Awalnya sih bukan dari sini Mas, dari 99. Ah, 99. Itu udah punya restoran. Restorannya tuh ada di 5 wilayah lah di Jakarta. Iya. Nah, tapi karena apa namanya biasa lah saingan Mas ya. Iya, bisnis. Akhirnya kita berubah jadi di restoran ikan, waktu itu pasar ikan segar. Itu hanya di satu bukan di itu memang ikannya ikan segar semua Mas. Jadi nggak ada yang di frozen tuh nggak ada. bisa milih gitu, milih dimakan. Iya. Beda angin lah kalau Mas lihat deh. Angin baru-baru gitu. Itu awalnya itu Iya. Kalau Andin sendiri gimana sih kayak untuk kurasi pemilihan cemilan? Pasti kan cemilannya banyak banget nih gitu. Pasti ada pilihan akhirnya mau pilih yang ini gitu. Peran Andin sendiri gimana? Iya benar. Yang pertama itu kita tuh bisa dibilang kayak tester pertamanya tuh ada di keluarga kecilku gitu. Aku, suamiku, anak-anakku. Jadi kalau misalnya anak-anakku suka dan baik untuk mereka itu biasanya akan dikeluarin sama papa. Jadi waktu otak-otak nih kita ingat banget pertama kali awal mulai empasi waktu itu. Anak-anak empasi kan harus banyak makan protein. Sementara kalau ngasih anak makan tuh kayak protein yang kasih daging, kasih ayam itu tuh agak sulit gitu. Jadi otak-otak nih kayak finger food yang enak banget. Dia bisa habis waktu masih bayi bisa habis 5 gitu kan. Sekarang ini dia bisa habis 25 sendirian gitu kalau dia lagi lapar. Jadi bisa dibilang aku sudah terlibat langsung di dalam teksturnya ya Mas. Dan papa tuh suka banget ini menciptakan apalagi yang baru gitu. Total ada berapa menu nih? Ada berapa? 20 mungkin, ada 20 lebih sebenarnya. Cuman ya gini, jadi kalau kebetulan kan papa dapurnya tuh adanya di Jakarta Selatan. Dan kita kan sekarang bentuknya sebenarnya online, jadi nggak ada offline ya. Orang-orang tuh suka dari Jakarta Barat, Jakarta Utara suka pada nanya, ongkirnya gimana nih ongkir gitu. Makanya aku sendiri berusaha untuk menghinikan si kudapan Haji Didi ini. Terus kemarin juga terpilih buat menjadi salah satu bright spot gitu ya. Dan akhirnya jadi orang-orang yang dari Jakarta manapun tuh bisa mampir gitu ke sini. Iya. karena awalnya onde-ondenya tuh lebih besar dan masih dijual juga, yang kan onde-onde awalnya harusnya lebih besar kan, terus warnanya tuh juga hanya warna yang original yang coklat gitu. Tapi kita lihat-lihat setiap anak-anakku makan cuma segigit, 2 gigit, taruh dulu, nanti berapa jam lagi dia bisa ambil lagi gitu. Kita pikir itu juga kali ya kalau bikin yang ini gitu ya, apa yang bikin ya maksudnya Mas Ipe ya, jadi suamiku. Terus yang ide pelannya siapa? Mas Ipe juga, oh ya. Udah pokoknya kita lanjutin ini ide keluarga lah semuanya bersama. Tapi hasil ya jadi banyak banget yang pesen, karena si onde-onde ini juga akhirnya gara-gara ulang tahunku kemarin, terus papa berkreasi bikin power gitu kayak kue ulang tahun, jadi ya banyak yang pesen juga.
megangnya otak-otak sama dia. Kalau anak-anakku itu mereka tuh hampir tiap hari itu makan taekwondo ya. Tiap hari makan taekwondo. Jadi benar-benar ini banget sih. Kalau aku orang-orang otak-otak sama. Ini dua the best. Jadi nanti teman-teman bakal nyobain. Ini hanya presentasi di sini ya. Jadi kalau misalnya abis ini habis silakan langsung order lagi. Jadi hari ini jadi buat teman-teman semua hari ini free flow. Mau ambil seberapa banyak? Waduh. Mau dibungkus ya. Ada nggak yang mau